Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 461-465. Selamat bersantai. Bab 461. Di gunung, setelah diskusi singkat, eselon atas dari klan Bulan Rusak dengan cepat membuat keputusan. Zhao Feng, karena Anda memiliki keberanian dan keberanian untuk mengakui kesalahan Anda, hukuman Anda akan menurun. Bawa Zhao Feng ke Central Hall. Petik 2. Klan Master Haiyun tertawa panjang dan melambaikan tangannya saat matanya menjadi dingin. Begitu kata-katanya selesai, beberapa ahli dari klan, mulai dari 6 teh dan 7 teh Sky of the Ascended Realm hingga setengah langkah True Spirit Realm, terbang menuju Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum tetapi tidak berbicara, melirik ke arah langit. Celepuk-celepuk-celepuk, mata para murid yang berusaha menangkap Zhao Feng kehilangan cahaya mereka saat mereka jatuh dari langit. Aura energi mental yang dingin dan jahat memenuhi udara. Siapa di sana? Eselon atas dari klan Bulan Rusak berbalik ke arah langit dengan syok. Di awan, pemuda dingin berpakaian hitam murni berdiri di atas seekor binatang terbang. Ini adalah hasil dari siapapun yang tidak menghormati guru saya. Mata pemuda dingin itu misterius, dan bola merah dan kegelapan tampak muncul di matanya. Benar-benar garis mata yang mengerikan. Tetua dari klan Bulan Rusak cegukan dingin. Tidak hanya garis mata pemuda yang kuat, auranya juga telah mencapai peringkat mistis benar. Kita harus tahu bahwa itu, selain dari 2 pembantu yang diminta oleh Moon of Clan, para sesepuh yang tersisa semuanya berada di peringkat manusia sejati. Bukankah binatang terbang itu yang sedang mensurvei kita? Grup yang Gan bingung. Belum lama ini, binatang terbang yang sama membawa para ahli dari Moon Clan Rusak untuk mengawasi mereka. Dalam sekejap mata, binatang terbang itu sedang dikendalikan oleh pemuda dingin. Bukankah pemuda itu terlihat agak akrab? Petik 2. Beberapa jenius beralih ke arah pemuda. Itu dia. Jantung Bei Moi berdetak kencang. Lin Tong. Yang Gan menarik napas dingin. Kembali di perjamuan aliansi 13 klan, nama, Lin Tong, adalah mimpi buruk. Terlepas dari Zhao Feng, Chang Yuyue, dan beberapa jenius lainnya, tidak ada yang mampu menahan satu lirikan darinya. Saat itu, baik Yang Gan dan Bei Moi dikalahkan olehnya hanya dalam satu gerakan. Bahkan bertahun-tahun setelah kejadian, Lin Tong masih membuat ketakutan di hati mereka. Sekarang, prestasi Lin Tong sangat melampaui Yang Gan dan Bei Moi. Lin Tong sangat berbakat dan dia memiliki garis mata yang kuat. Dia bisa dikatakan sebagai salah satu jenius terbaik dari 13 negara. Pada saat ini, semua orang mulai berdiskusi dengan penampilan Lin Tong. Lin Tong ini berasal dari aliansi naga besi. Dia bahkan anggota inti dari sekte setan bulan merah. Kenapa dia? Petik 2. Bei Moi tidak mengerti. Baik dia dan Lin Tong dianggap berasal dari aliansi Iron Dragon, tetapi status Lin Tong jauh lebih tinggi daripada Bei Moi. Dia diterima ke dalam sekte setan bulan merah. Dia bahkan memasuki warisan bulan merah. Apa yang membuat semua orang lebih terkejut adalah bahwa itu bahkan seseorang sekuat Lin Tong memanggil Zhao Feng sebagai gurunya. Lin Tong, jangan tidak sopan. Saya datang untuk meminta maaf dengan jujur kepada klan Guru Haiyun. Petik 2. Zhao Feng tersenyum samar saat dia berjalan perlahan menuju aula tengah. Di jalan, tidak ada yang berani menyerang Zhao Feng. Mata klan Master Haiyun berkelap-kelip saat dia memimpin eselon atas dari Broken Moon Clan untuk tiba di Central Hall terlebih dahulu. Zhao Feng berjalan sangat lambat dan melihat banyak wajah yang dikenal di jalan. Setengah jalan melintasi gunung. Tanda tanya. Zhao Feng, kamu bocah kecil, kenapa kamu kembali? Petik 2. 2 orang tetua berjenggot putih menatap dengan bingung dan membuka mata. Guan tua, Zhang tua. Zhao Feng mengungkapkan senyum hangat. Sebuah desis kehangatan muncul di dalam hatinya ketika dia ingat hari-hari ketika keduanya bertengkar tentang siapa yang akan membawanya sebagai murid mereka. Zhao Feng telah mempelajari dasar pil dan susunan dari keduanya, tetapi pada akhirnya, Zhao Feng tidak memilih Dao of Pills atau dunia arai. Zhao Feng, kenapa kamu kembali? Keduanya melirik ke arah Zhao Feng dengan keengganan. Keduanya memiliki harapan dan harapan tinggi untuk Zhao Feng, tetapi mereka tidak memahami tindakan saat ini. Bagaimana bisa keduanya bersedia untuk menonton keajaiban seperti Zhao Feng jatuh? Tolong santai, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Petik 2. Zhao Feng tersenyum samar dan berbalik setelah mengatakan ini. Old Zhang dan Old Guan saling memandang dengan ekspresi terkejut.
Tidak sulit bagi mereka untuk melihat bahwa itu Zhao Feng telah mencapai alam roh sejati. Di bawah kontak dekat, mereka bisa mengatakan bahwa itu auranya tak terduga, lebih besar dari Elder dari klan Bulan Rusak. Kedua menyaksikan Zhao Feng pergi dengan ekspresi serius. Di depan Central Hall, klan Master Haiyun, Elder Peraturan, dan eselon atas yang tersisa sudah menunggu. Di atas Central Hall, aura petir dari Istana Langit mengambang menyala. Istana Langit mengambang, lama tidak bertemu. Zhao Feng tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai adegan yang luar biasa terjadi. The Floating Crest Palace sepertinya mengakui ucapan Zhao Feng dan mulai bersenandung seolah-olah menyambut kembali seorang teman lama. Ekspresi dari eselon atas di depan aula tengah sedikit jelek. The Floating Crest Palace adalah warisan inti dari Moon Clan Broken. Apa artinya ini? Hahaha, telah memasuki tempat ini, dasar bocah arogan. Suara menggelegar datang dari langit. Sosok besar melangkah di udara dan menyebabkan angin melolong. Aura pria, Scarlet Purple, ini padat dan tebal dan memancarkan energi yang menakutkan yang menyebabkan True Spirit Realm Elders hadir untuk bergetar. True Mystic Rank. Sepertinya itu adalah puncak True Mystic Rank. Tetua Peraturan, Nenek Liu Yue, dan tetua lainnya semua mengambil napas dalam-dalam. Ketujuh Elder Inti, wajah klan Master Haiyun dipenuhi dengan sukacita saat dia menyambut pendatang baru. Pendatang baru adalah salah satu dari dua bala bantuan yang diminta oleh Master Guru Haiyun. Beberapa hari yang lalu, klan Master Haiyun mendengar berita kembalinya Zhao Feng dan merasa tidak nyaman. Setelah semua, keajaiban Zhao Feng terkenal di 13 negara. Siapa yang tahu jalan seperti apa yang Elder pertama tinggalkan untuk Zhao Feng? Dia bahkan mungkin bisa membawa bala bantuan dari negara-negara kuat, atau bahkan negara-negara besar. Oleh karena itu, klan Master Haiyun meminta aliansi Iron Dragon untuk bantuan. Pada saat ini, Zhao Feng telah membunuh dua Elder Inti dari aliansi Naga Besi, jadi mereka mengirim Elder Inti ke-7 yang tinggi. Salah satu dari sesepuh inti adalah makhluk yang klan Master Haiyun hanya bisa cari. Selanjutnya, Elder Inti ini menduduki peringkat ke-7. Di atas itu, klan Master Haiyun juga menyewa sekutu yang kuat. Hehehe, klan Master Haiyun, kamu tidak perlu khawatir. Tawa ringan terdengar dari jauh. Pendatang baru ini adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana. Riak perak datang dari kakinya dan dia memiliki pedang di punggungnya. Itu Xiang Yunzi. Klan Master Haiyun bahkan bisa mempekerjakannya. Xiang Yunzi ini tidak termasuk kekuatan apapun. Dia seorang kultivator yang mengembara ke 13 negara. Petik 2. Banyak orang tua dari klan Bulan Rusak mengenali identitas orang ini. Di dunia kultivasi, kebanyakan ahli berasal dari klan atau keluarga, tetapi ada pengecualian. Beberapa freelancer juga memiliki kesempatan untuk menjadi ahli top tier, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Xiang Yunzi, ini adalah orang seperti itu, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan 13 klan. Dalam keadaan normal, Xiang Yunzi bertindak dengan damai dan tidak pernah berpartisipasi dalam bentrokan klan. Namun, klan Master Haiyun berhasil mempekerjakannya, yang berarti bahwa itu dia pasti membayar harga yang sangat mahal. Di depan aula tengah, penampilan ketujuh Elder Inti dan Xiang Yunzi membuat suasana tegang. Namun, dibandingkan dengan Elder Inti ke-7 yang penuh permusuhan, Xiang Yunzi tampak jauh lebih damai. Xiang Yunzi tersenyum di wajahnya dan berbicara, "Keponakan Zhao Feng, Tuan Situmo, Anda mengenal saya dengan baik. Karena Anda telah kembali ke Broken Moon Clan dengan kejujuran dan kejujuran, saya berharap kami dapat menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan." Petik 2. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun saat dia melangkah maju. Dia hanya punya satu target, dan itu klan Master Haiyun. "Brat, bahkan jika kamu tidak berencana untuk menerima ini, aku akan membuatmu menerimanya." Cahaya merah ungu menyala dari Elder Inti ke-7 saat auranya berubah panas. Eselon atas dari klan Bulan Rusak bergetar. 36 Elder Inti dari aliansi Naga Besi semuanya berada di peringkat mistis benar, dan 10 besar memiliki kekuatan tempur hanya di bawah mereka di peringkat Lord Sejati. Laki-laki ungu merah ini menduduki peringkat ke-7 dan merupakan kultivator tubuh yang langka yang mengandalkan tubuh fisiknya untuk menghancurkan orang lain di peringkat mistis benar. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan diancam dalam pertempuran jarak dekat. Peng, sama seperti laki-laki ungu merah itu sedang mengisi menuju Zhao Feng dalam gelombang api. Melonjak Sky Cloud Slashing Sword. Mata Xiang Yunzi melintas saat pedangnya ditarik. Busur cahaya cemerlang yang terjalin dengan kilat, kabut, angin, dan awan menyapu menuju Zhao Feng.
Pada titik waktu ini, dua ahli True Mystic Rank membuat gerakan mereka. Namun, tepat ketika laki-laki ungu-ungu dan Xiang Yunzi pindah, mereka merasakan kegelisahan datang dari jiwa mereka. Di udara, di atas binatang terbang, Scarlet Demon Moon Eye. Mata Lintong berubah merah padam dan dua bulan berwarna darah muncul. Bam-bam, dua kilatan bulan berdarah, diisi dengan niat membunuh dingin, memukul laki-laki ungu merah dan Xiang Yunzi. Wah-wah, Xiang Yunzi dan laki-laki ungu merah berdua gemetar ketika mereka mengeluarkan seteguk darah. Keduanya mengangkat kepala mereka dengan shock, melihat pemuda dingin hitam yang sebelumnya mereka abaikan. Garis darah yang paling menakutkan dari 13 negara menunjukkan kekuatannya setelah 2 tahun. Apa teknik garis mata menakutkan mata? Hanya dalam sekali pandang, dua ahli True Mystic Rank terluka. Lintong 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Diskusi pecah di tempat itu, terutama bagi mereka yang pernah berpartisipasi dalam aliansi 13 klan. Bei Moi, yang berdiri di belakang, tidak bisa tenang. Lintong ini memang memasuki warisan bulan merah. Dia mungkin tak tertandingi di bawah peringkat tuan sejati. Petik 2. Sulit membayangkan bagaimana jenius yang menakutkan itu hanyalah budak dan bawahan Zhao Feng. Broken Moon Clan, di depan divisi Central Hall. Para murid di bukit menahan nafas karena terkejut. Pada saat ini, Lintong, yang berada di langit, adalah fokus utamanya. Klan Master Haiyun, Elder Peraturan, dan yang lain dari eselon atas, serta dua bala bantuan True Mystic Rank, dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kedua kultivator True Mystic Rank terluka hanya dalam satu lirikan. Orang tidak bisa menggambarkan betapa mengerikannya jenius ini. Salah satu harus tahu, Xiang Yunzi adalah kultivator Roaming yang bepergian ke 13 negara, dan jumlah mereka yang bisa dibandingkan dengannya dapat dihitung dengan satu tangan. The Core Elder ke-7 juga sangat kuat dan bisa mengalahkan sebagian lainnya True Mystic Ranks hanya dengan tubuhnya. Kebanyakan orang di bawah True Lord Rank tidak cocok dengannya. Keduanya tidak bisa menghalangi satu lirikan dari Lintong. Lintong, beraninya kau mengkhianati aliansi dan bergabung dengan bocah ini. Petik 2. The Seven Core Elder meraung marah saat dia menyeka darah yang menetes dari mulutnya. Lintong, Bei Moi, dan Seven Core Elder semuanya milik aliansi Iron Dragon. Tentu saja, status Lintong dan Elder inti ke-7 jauh lebih tinggi. Menghadapi pertanyaan Seven Core Elder, Lintong tetap diam. Namun, ketika dia berbalik ke arah pemuda berambut biru di bawah, ketidakberdayaan sepertinya muncul di matanya. Detail ini jelas tidak lepas dari para ahli yang hadir. Bahkan seseorang yang seram seperti Lintong bersedia menjadi bawahan Zhao Feng. Kembali di perjamuan aliansi 13 klan, Zhao Feng dan Lintong berada di ujung yang berlawanan karena mereka berdua memiliki garis mata-mata. Kuil kuno yang dimiliki Lintong adalah bab kecil dari sekte setan bulan merah yang ditinggalkan di 13 negara. Dengan demikian, kuil kuno mengkhianati 13 klan yang kedua pertempuran dimulai di Dragon Concealing Lake. Lintong pasti anggota inti dari aliansi besi naga dan dia bahkan digunakan oleh sekte setan bulan merah. Tidak sulit membayangkan bahwa itu Lintong kemungkinan besar sedang terancam sekarang. Selanjutnya, Lintong tidak menjelaskan apapun kepada Elder inti ke-7. Hehe, yang ini hanya di sini untuk meminta maaf kepada klan Guru Haiyun. Sebaiknya tidak ada orang luar yang mengganggu. Petik 2. Tawa ringan datang dari pemuda berambut biru. Hati klan Master Haiyun dan perusahaan berguncang. Sulit membayangkan seberapa kuat Zhao Feng jika seseorang yang menakutkan seperti Lintong diancam olehnya. Tanpa disadari, pemuda di depan mereka menjadi dihormati. Tidak ada yang berani membuat gerakan ruam. The Core Elder ke-7 dan Xiang Yunzi berdua dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka tidak bisa melihatnya. Jika budak hanya Zhao Feng sudah cukup untuk mengalahkan mereka langsung, itu tak terbayangkan betapa kuatnya Zhao Feng. Suasana hening, terlepas dari langkah kaki santai pemuda berambut biru itu. Akhirnya, pada saat tertentu, dia dekat. Bocah itu hampir memasuki kisaran arai. Petik 2. Klan Master Haiyun, The Eight Dragon Slaughterer Demon Arai sudah siap. Petik 2. Detak jantung dari eselon bawah Chicken Moon Clan meningkat. 8 naga pembantai iblis arai adalah langkah terakhir mereka. 8 naga pembantai iblis arai ini adalah arai kuno yang menghabiskan banyak bahan dan uang untuk membangun. Selain itu, 8 True Spirit Realms dan 64 elit dari Six and Seven Sky dibutuhkan untuk memulai larik ini. Petik 2. 8 ahli realem roh sejati sudah disiapkan di depan aula tengah.
Beimoy adalah salah satu dari 8 True Spirit Realms ini. Arai sudah selesai. Haha, bocah itu memasuki kisaran dari Arai. Petik 2. Jika dia bergerak sedikit lebih dekat dan memasuki pusat Arai, dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera bahkan jika dia adalah Rem Lord sejati. Bala bantuan dan elit dari klan Bulan Rusak sangat gembira. Mereka memiliki keyakinan penuh dalam 8 naga pembantai iblis Arai mereka. Zhao Feng, jangan, di bawah bukit, Guan Lama dan Zhang Tua berteriak. Old Zhang berpartisipasi dalam pembangunan 8 pembantai iblis naga Arai ini sehingga dia tahu kekuatan Arai ini. Sayangnya, peringatan mereka datang terlambat. Zhao Feng sudah melangkah ke pusat 8 naga pembantai iblis Arai. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai Arai, dan semua orang di Broken Moon Clan merasa senang. Hehe, 8 pembantai iblis Arai arwah. Saya mendengar Old Zhang membicarakan hal ini sedikit ketika saya sedang belajar di divisi misi klan. Petik 2. Tawa ringan datang dari pemuda berambut biru yang berdiri di tengah Arai. Apa? Hati semua orang melompat saat mereka melihat ke arah Zhao Feng dengan tidak percaya. Klan Master Haiyun tiba-tiba merasakan gelombang kegelisahan yang kuat. Pemuda ini di depan mereka jelas tahu tentang Arai. Tidak hanya dia tahu tentang keberadaan 8 naga pembantai iblis Arai, dia masuk dengan senyum. Pada saat ini, para ahli dan bala bantuan dari Broken Moon Clan merasakan dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Pemuda ini hampir membuat mereka hancur. Xiang Yunzi dipenuhi dengan penyesalan. Saat dia diundang oleh klan Master Haiyun, dia tahu rencana untuk menghadapi Zhao Feng dan tahu seberapa kuat Arai ini. Namun, kenyataannya melebihi harapannya. Semua ini karena pemuda berambut biru yang tak terduga ini. Saat itu, Zhao Feng berhasil melarikan diri dari daerah ini dengan gelar Jenius nomor 1 dari 13 negara. Sekarang dia sudah kembali, tidak ada yang tahu kekuatan sejatinya. Jangan tertipu oleh bocah ini. Kita bisa membunuhnya jika kita bekerja sama. Petik 2. Regulasi Elder berteriak, 8 pembantai iblis Arai, terbuka. 8 ahli di True Spirit Realm mengedarkan Key of True Spirit mereka sementara 64 elit dari Realm Ascended juga memasukkan energi mereka. Segera, Weng, 8 lampu terang, masing-masing puluhan meter panjang, mengunci area Zhao Feng seperti 8 rantai. 8 arai pembantai iblis naga. Sangat kuat. Masing-masing dari 8 rantai berbentuk naga mungkin sama kuatnya dengan puncak True Mystic Rank. Eselon menengah dan atas dari klan Bulan Rusak gemetar dengan kegembiraan. Banyak dari mereka biasanya tidak akan pernah melihat arai yang begitu megah dan kuat dalam hidup mereka. Kiyu, Kiyu, Kiyu. Zhao Feng tetap tak bergerak saat ke-8 rantai berbentuk naga itu langsung mengunci dia seperti kandang. Bam, 2 rantai bahkan melilit kaki Zhao Feng. Sayangnya, aku hanya akan terancam jika itu adalah 8 True Mystic Ranks yang bekerja bersama. Zhao Feng menghela nafas dengan agak menyesal. Tubuhnya melepaskan penghalang transparan dari petir dan angin yang mendorong kedua rantai berbentuk naga itu ke samping. Ding ding ding. Bunga api terbang kemana-mana karena 8 rantai berbentuk naga terlempar. 8 naga pembantai iblis arai kebu dewa, 8 naga menjadi satu, tetapi Anda tidak sinkron satu sama lain dan belum cukup berlatih, sehingga Anda hanya dapat menggunakan 60 hingga 70% dari kekuatan maksimum. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia perlahan-lahan mendekati klan Master Haiyun, yang berada di pusat arai. Muda, jangan melebih-lebihkan dirimu. Petik 2. Suara klan Master Haiyun sudah mulai bergetar. Tidak seseorang mengira bahwa itu Zhao Feng akan sangat kuat sehingga dia bisa dengan santai berjalan di dalam 8 pembantai iblis pembunuh naga. Klan Master Haiyun, yang ini hanya di sini untuk meminta maaf. Kenapa kamu sangat gugup? Petik 2. Zhao Feng tersenyum dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Sepertinya dia benar-benar tidak menginginkan kehidupan klan Master Haiyun. Sepertinya generasi baru memang menakutkan. Suara kuno tiba-tiba terdengar dari sisi divisi balai tengah. Suara ini memiliki kekuatan magis yang memungkinkan semua orang untuk mendengarnya dengan jelas meskipun nadanya dalam dan rendah. Suara ini, ekspresi Lin Tong dan Bei Moi keduanya berubah secara dramatis, sementara klan Master Haiyun, Seven Core Elder, dan perusahaan berguncang. Pada saat ini, udara tampak membeku kecuali suara kuno. Sua, sua, sua. 3 tokoh berkerudung hitam di sudut divisi hall pusat melempar jubah mereka dan mengungkapkan penampilan asli mereka. 3 aura menakutkan menyebar di seluruh divisi balai pusat. 2 laki-laki dan 1 perempuan tampak seperti raja neraka berdiri di depan aula. Sua, salah satunya adalah seorang lelaki berjubah mistik yang memegang kipas logam.
Kulit dan pakaiannya tampak seperti logam dan mereka memancarkan aura dingin. Seu, beruntun perak dan emas melintas di udara. Jejak Zhao Feng berhenti. Di belakangnya, penggemar pria berjubah mistik itu hanya satu kaki dari punggung Zhao Feng. Ketajaman kipas ini sepertinya mampu memotong Zhao Feng setengah dalam sekejap. Benar Lord Tiexiao, klan Master Haiyun dan Elders of the Broken Moon Clan tidak dapat berhenti berseru ketika mereka melihat pria ini muncul. True Lord Tiexiao, nama ini seperti mimpi buruk yang tercetak di benak 13 klan. Salam kepada 3 Raja Istana. The Core Seven Elder mengungkapkan tampilan sukacita yang terlalu penuh. Kamu panjang, Tiexiao, biji. 3 Tuan Istana, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Wajah Bei Moi dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelum dia pergi, eselon atas aliansi mengatakan kepadanya bahwa itu 3 ahli akan mendukung klan bulan rusak terhadap Zhao Feng. Namun, 3 ahli ini adalah 3 Tuan Istana dari aliansi naga besi. Salam, Istana Lord kamu panjang, Tiexiao, dan biji. Dahi Lintong mulai berkeringat dingin dan dia menjadi tidak nyaman. Sua, seiring dengan True Lord Tiexiao, pria dan wanita lainnya membentuk segitiga yang mengelilingi Zhao Feng. Orang dengan aura terkuat adalah Palace Lord Yulong. Dia memiliki rambut hitam panjang dan tanduk hitam yang sebenarnya di kepalanya. Dia ditutupi dengan armor hitam murni yang memancarkan aura tua dan misterius. Kehadirannya tampaknya menjadi mimpi buruk dari neraka. Di sebelah kiri adalah Istana Tuan Biji. Dia mengenakan gaun elegan dan memiliki wajah malaikat tetapi tubuh setan. Auranya sangat mempesona, dan setiap senyuman dan tindakannya sepertinya mampu menyedot jiwa seseorang. Bei Moi, kerja bagus. Zhao Feng memang kembali ke Broken Moon Clan. Klan Master Haiyun, tanpa bantuan Anda, kami tidak akan dapat menyergap bocah ini dengan begitu mudah. Petik 2. Rambut Palace Lord Yulong tertiup angin saat suaranya menggelegar. Waktu dan ruang tampak membeku pada saat ini, dan tidak ada seorang pun dari Broken Moon Clan yang berani bahkan bernapas. 3 dari 4 tokoh utama dari aliansi naga besi muncul di klan bulan pecah yang kecil. 3 Tuan Istana, sepertinya aku hanya umpan. Petik 2. Klan Master Haiyun menghela nafas, tetapi dia tersenyum pahit pada saat yang bersamaan. Petik 2. Sepertinya aku hanya umpan. Master Klan Haiyun tenang. Dia yakin dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya lagi. Setiap salah satu dari Istana Naga Aliansi Istana sudah cukup untuk merobek awan. Selanjutnya, kombinasi dari 3 Palace Lord sudah cukup untuk mengubah langit dari area cloud. Namun, sementara klan Master Haiyun senang, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Tidak peduli berapa banyak perencanaan yang dia lakukan, dia hanya sedikit umpan. Namun, klan Master Haiyun juga penasaran. 3 Tuan Istana datang bersama untuk menghadapi Junior. Bukankah ini melebih-lebihkan masalah? Pada saat ini, seluruh Sky Moon Mountain mati diam. Aura energi mental dari 3 True Lord Ranks membuat langit bumi Yuan Qi membeku, dan semua orang gemetar dengan gelisah. Dari klan Master ke Elders ke murid-murid dari klan Moonbroken, mereka semua tertegun dan gelisah. Tidak ada yang akan berpikir bahwa itu konfrontasi antara Zhao Feng dan klan Master Haiyun akan menghasilkan situasi seperti itu. Namun, awan keingintahuan menutupi kepala orang-orang dari Broken Moon Clan. Apa yang begitu istimewa tentang Zhao Feng bahwa itu 3 Raja Istana dari aliansi naga besi akan berkumpul dan menyergapnya? Seluruh Broken Moon Clan kaget. So. Pada saat yang sama, suara terbang datang dari luar Broken Moon Clan. Lebih dari 10 aura kuat menuju ke Broken Moon Clan, dan masing-masing aura ini cukup untuk menggoyahkan hati eselon atas dari Moon Clan yang rusak. True Mystic Rank. Semua aura ini berada di surga kedua dari alam roh sejati. Petik 2. 123. Dewaku, aliansi naga besi mengirim 10 sesepuh inti. Petik 2. The Broken Moon Clan panik. Biasanya, salah satu dari sesepuh inti ini akan cukup untuk mengguncang Broken Moon Clan, dan hari ini, 10 telah datang. Tentu saja, 3 Palace Lord adalah orang-orang yang paling dihormati. Aliansi besi naga mengirim begitu banyak pasukan hanya untuk membunuh Zhao Feng. Hati klan Master Haiyun tidak bisa tenang. 1 atau 2 Elder inti sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Broken Moon Clan. Klan Master Haiyun dan eselon atas bisa dengan halus mengatakan bahwa ini tidak biasa. Setelah kejutan ini, tatapan semua orang kembali ke asal-usul semua ini, Zhao Feng. Adegan yang memukau ini semua karena pemuda yang satu ini. Cahaya misterius mengitari pemuda yang pernah menjadi jenius nomor 1 di 13 negara.
Yang aneh adalah bahwa itu, meskipun tiga raja istana dikelilingi Zhao Feng, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki ekspresi santai. Di antara mereka, penggemar sejati True Lord Tiaxiao hanya berjarak 1 kaki dari punggung Zhao Feng. Di mata semua orang, semua yang perlu dilakukan Lord Tiaxiao adalah menjabat tangannya dan dia bisa memotong Zhao Feng menjadi 2. Namun, True Lord Tiaxiao, Yulong, dan Bi-Ji tidak melakukan apa-apa. Zhao Feng, yang berada di Eight Dragon Slaughterer Demon Array dan dikelilingi oleh 3 Palace Lord, memiliki tangannya di belakang punggungnya dan tampak sangat santai. Zhao Feng, kinerja Anda di naga benar suci itu menakjubkan. Anda bahkan salah satu dari Laughing Prodigies. Bahkan aku dibutakan oleh bakat dan ketahananmu. Petik 2. True Lord Tiaxiao perlahan berbicara. Mendengar ini, semua orang mulai berdiskusi. Secret True Dragon Gathering. The Secret True Dragon Gathering yang legendaris. Petik 2. Dari nada True Lord Tiaxiao, apakah Zhao Feng mencapai hasil yang baik? Untuk klan bulan rusak, dan bahkan 13 negara, pertemuan naga sejati suci hanyalah sebuah legenda. 2 Lord Palace lainnya terkunci erat ke Zhao Feng tanpa tanda-tanda rileks. Zhao Feng, kamu masih muda, tapi kamu sudah memperoleh kekuatan seperti itu dan bahkan melukai Lord Course Palace Lord sebelumnya. Orang harus tahu bahwa itu, selain aku, tidak ada orang lain di antara 4 raja istana yang bisa mengalahkannya. Saya percaya bahwa itu jika pemimpin divisi tahu, dia akan memanfaatkan Anda dengan bijaksana. Petik 2. Suara Lord Yulong yang panjang bergema di aula tengah. Dari 4 Lord Palace, Palace Lord Yulong memiliki status tertinggi dan dia adalah yang terkuat. Palace Lord Yulong memiliki tanduk hitam di kepalanya dan aura garis darahnya sudah cukup untuk membuat bahkan darah Zhao Feng bergetar lembut. Mereka yang tanpa garis keturunan akan panik hanya dengan mendekati istana Lord Yulong, seperti domba yang menghadapi serigala. Itu adalah ketakutan menghadapi keberadaan bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Kata-kata Palace Lord Yulong mengejutkan eselon atas dari Broken Moon Clan. Ini Zhao Feng, mengalahkan Tuan Istana. Bahkan pemimpin dari 4 Palace Lord telah mengundangnya untuk bergabung dengan tim mereka. Syok diperpanjang di klan Master Haiyun dan wajah tetua peraturan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berkeringat dingin karena mereka berpikir tentang bagaimana mereka merencanakan untuk menghadapi lawan yang begitu sulit. Tatapan semua orang terfokus pada Zhao Feng, termasuk Bei Moi dan Lin Tong, yang berada di udara. Jika 3 Lord Palace dapat menghabisi Zhao Feng, Dark Heart Seed saya juga akan terpecahkan. Lin Tong menghela nafas. Teman dan musuh sama-sama menunggu tanggapan pemuda berambut biru itu. Namun, Zhao Feng tersenyum. Tatapannya berubah dari klan Master Haiyun ke Bei Moi sebelum berbicara perlahan. Saudara Bei Moi, kerja bagus. Para ahli dari aliansi naga besi memang telah datang ke Broken Moon Clan. Klan Guru Haiyun, terima kasih atas kerja sama tim Anda. Tanpa bantuan Anda, rencana saya tidak akan berhasil dengan begitu mudah. Petik 2. Tawa samar terdengar di seberang bukit. Instan ini dikatakan. Aku. Bei Moi membuka mulutnya dan sepertinya dia tercekik. Kerja tim, kapan aku? Petik 2. Ekspresi klan Master Haiyun tiba-tiba membeku. Satu-satunya suara yang tersisa adalah angin. True Lord Tiaxiao dan Palace Lord Bi-Ji bingung. Apa? Palace Lord Yulong berseru saat ekspresinya meredup. Orang-orang yang hadir merasa ada sesuatu yang salah, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, banyak yang mengerti. Zhao Feng menyalin, hampir kata demi kata, kata-kata Palace Lord Yulong, Bei Moi, kerja bagus. Zhao Feng memang kembali ke Broken Moon Clan. Klan Master Haiyun, tanpa bantuan Anda, kami tidak akan dapat menyergap bocah ini dengan begitu mudah. Petik 2. Struktur kalimat yang sama dikembalikan setelah beberapa modifikasi kecil. Ekspresi Bei Moi dan klan Master Haiyun sangat berwarna sekarang. True Lord Tiaxiao dan Palace Lord Bi-Ji melirik keduanya dengan curiga, tetapi mereka juga terkejut. Konyol, bagaimana bisa klan Master Haiyun tidak mengerti kebenarannya? Perasaan penghinaan yang kuat muncul di hatinya. Keberuntungan klan Master Haiyun ini sangat payah. Untuk digunakan sebagai umpan oleh Zhao Feng dan aliansi Iron Dragon. Petik 2. Wajah Lin Tong dipenuhi dengan kejutan. Zhao Feng belum kembali ke Broken Moon Clan untuk membunuh klan Master Haiyun. Setidaknya, membunuh klan Master Haiyun bukanlah tujuan utama. Klan Master Haiyun adalah umpan yang diketahui oleh aliansi Iron Dragon. Zhao Feng memiliki kesempatan tinggi untuk kembali membunuhnya.
Zhao Feng lebih dari bersedia untuk menggunakan kesempatan ini untuk memikat para ahli aliansi naga besi. Zhao Feng membiarkan darah Corpse Palace Lord melarikan diri karena dia bisa mendapatkan lebih banyak dari itu. Hehe, itu lebih dari cukup untuk memancing 3 Lord Palace dan 10 Elder Inti. Senyum Zhao Feng hangat, hati Mulong, Tie Xiao, dan Biji semua melonjak karena marah. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang sangat arogan. Junior, jangan terlalu sombong. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan 3 peringkat tuan sejati sendirian. Petik 2. Benar Lord Tie Xiao meraung dan melambaikan kipas logamnya, yang mengirimkan gelombang cahaya dingin ke arah Zhao Feng. Ding peng peng, raungan yang dalam muncul dengan kilatan abu-abu gelap. Ding, bunga api berterbangan di mana-mana dan True Lord Tie Xiao hampir kehilangan kendali atas kipasnya. Deng deng deng, True Lord Tie Xiao didorong lebih dari 10 yard. Itu, benar Lord Tie Xiao melirik asap abu-abu di samping Zhao Feng. Dua mayat hantu gelap perak besar terungkap dari dalam asap abu-abu, melepaskan udara kematian. Hanya jenazah dari 2 mayat hantu perak gelap yang hampir membunuh beberapa murid terdekat. Benar, True Lord Reng. Bagaimana bisa dia memiliki 2 jenazah hantu True Lord Reng? 2 Lord Palace lainnya tercengang. True Lord Tie Xiao ditipu. 2 mayat hantu True Lord Reng hampir membuatnya muntah darah dan kehilangan kendali senjatanya. Dalam hal kultivasi, True Lord Tie Xiao juga pada tahap awal True Lord Reng. 2 hantu gelap perak itu sama, tetapi mereka memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dalam hal atribut fisik. Sua-sua, 2 True Lord Reng hantu gelap perak melintas di sekitar Zhao Feng. Bam bam bam, dalam sekejap mata, 8 naga pembantai iblis arai di sekitar Zhao Feng hancur. Jiwa klan Master Haiyun dan perusahaan hampir terbang setelah menghadapi aura mengerikan ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa itu Zhao Feng akan memiliki kartu yang tersembunyi, memanggil 2 mayat hantu True Lord Reng sekaligus. Jumlah kekuatan ini cukup untuk bermain dengan Broken Moon Clan. Tidak akan ada masalah menghancurkan semua 13 klan. Zhao Feng sebenarnya menyimpan kartu seperti itu. Bei Moi dan Lin Tong sepertinya terlalu terkejut. Mereka bingung ketika mereka menyaksikan 2 mayat hantu True Lord Reng melindungi Zhao Feng. 3 istana-istana lupa menyerang. True Lord Tie Xiao, yang pernah mengalahkan 13 klan, didorong kembali oleh 2 mayat hantu dan hampir terluka. Andalong dan Biji tidak dapat menerima kenyataan ini segera. 2 True Lord Reng hantu mayat sudah cukup untuk mengubah air pasang. Ini berarti bahwa itu Zhao Feng dan 2 mayat hantu True Lord Reng sebanding dengan 3 True Lord Rangs, setara dengan 3 Lord Palace. Namun, jika Zhao Feng memiliki keberanian untuk datang ke sini, bagaimana bisa dia tidak memiliki gerakan lain di lengan bajunya? Pada saat ini, semua orang dari Broken Moon Clan melihat ke arah pemuda berambut biru dengan kewaspadaan dan rasa hormat. Sudah waktunya untuk menutup net. Karena Broken Moon Clan pernah menjadi klan saya akan mengakhiri ini dengan cepat. Petik 2. Sky Moon Mountain, Central Hall. Zhao Feng dikelilingi oleh beberapa lapisan. Pertama adalah 3 Lord Palace, lalu 8 True Spirit Realms, lalu 64 Elite. 10 Elder Inti juga menonton dengan saksama dari tepi gunung. The Broken Moon Clan tampak seperti berada di bawah jaring yang menutupi langit, dan sosok Zhao Feng tampak agak kesepian. Zhao Feng, Anda mengejutkan saya dengan 2 hantu-hantu True Lord Reng Anda. Tidak heran kamu memiliki keberanian untuk kembali dan bertarung melawan aliansi Iron Dragon. Petik 2. Palace Lord Yu lama pulih setelah beberapa saat terguncang. Pada saat yang sama, 3 istana-istana dengan cepat saling bertukar pandang. Apa yang tampak mudah sebenarnya cukup sulit. Kombinasi dari 2 mayat hantu gelap perak dan Zhao Feng sebanding dengan 3 True Lord Rangs. Ini berarti aliansi Iron Dragon tidak memiliki banyak keuntungan. Jika Zhao Feng fokus untuk berlari, kemungkinan membunuhnya tidak terlalu tinggi. Biasanya, beberapa True Lord Rangs diperlukan untuk memiliki peluang bagus untuk membunuh Rank Lord sejati lainnya. Ini berarti bahwa itu harga dan kesulitan membunuh 3 True Lord Rangs akan sangat meningkat. Zhao Feng, saya akui bahwa itu saya telah meremehkan Anda. Anda sangat kuat dan bahkan menggunakan saya sebagai umpan. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, aku mungkin sudah mati. Petik 2. Mata klan Master Haiyun melintas saat dia berdiri di tengah arai. Zhao Feng tersenyum tetapi tidak berbicara. Membunuh klan Master Haiyun tidak menimbulkan kesulitan baginya. Aliansi naga besi adalah ikan yang sangat besar.
Itu menggelikan. Seorang klan master yang terkenal karena perhitungannya telah digunakan sebagai umpan oleh Zhao Feng dan aliansi Iron Dragon. Ini benar-benar memalukan baginya. Dalam bentrokan kedua sisi ini, klan Master Haiyun hanyalah sosok kecil yang bisa dihancurkan dengan satu tangan. Zhao Feng dengan sengaja melakukan ini agar klan Master Haiyun dapat mengalami perasaan sebagai semut dan seperti apa rasanya dipermainkan. Hehehe, Zhao Feng, tuan-tuanmu Guanjun dan Elder pertama, mereka berdua dikalahkan olehku. Suara klan Master Haiyun sangat aneh. Pupil Zhao Feng sedikit berkontraksi. Apa yang Master Klan Haiyun lakukan? Namun, apa yang dikatakan Master Klan Master Haiyun benar. Klan Master Haiyun menggunakan kecerdasan di atas kekuatan untuk mencapai posisinya saat ini. Saat itu, Guru Haiyun menginjak murid Lord Guanjun dan bangkit untuk menjadi Elder. Setelah itu, dia menangkap kesempatan untuk bergabung dengan aliansi Iron Dragon dan membunuh Master Klan asli untuk mendapatkan posisinya saat ini. Sejak Master Haiyun menjadi klan Master, Broken Moon Clan tumbuh dari hari ke hari dan sekarang berada di antara 5 dari 13 klan. Bahkan seseorang sekuat Elder pertama dikalahkan oleh Guru Haiyun. Kita harus mengakui bahwa itu metode klan Master Haiyun melebihi yang lain. Betul, kedua tuanku kalah darimu, tapi semuanya berubah bersamaku. Petik 2. Zhao Feng tidak membantah. Kehilangan berarti kalah dan menang berarti menang. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, Master Haiyun adalah pemenang selama belasan tahun terakhir. Bahkan Zhao Feng berjuang untuk bertahan hidup ketika dia pertama kali memasuki Broken Moon Clan karena pengaruh Guru Haiyun. Bawalah dia, mata klan Master Haiyun menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. Sua, 3 sosok tiba-tiba muncul di bukit yang jauh. Di sebelah kiri adalah seorang pria setengah baya berjubah emas dan di sebelah kanan adalah seorang pemuda berwajah putih. Keduanya memegangi seorang pria tua berambut putih panjang. Tetua pertama, seruan terdengar di seluruh Broken Moon Clan. Tatapan semua orang berubah menuju pria tua berambut putih panjang itu. Pria tua berambut putih panjang ini adalah tetua pertama dari klan Bulan Pecah. Pria setengah baya berjubah emas dan pemuda berwajah putih adalah Elder Jiang dan Sun Yuanhao, masing-masing. Zhao Feng, saat itu, kau menendangku keluar dari pengadilan puncak mengambang dan membuatku merindukan keberuntunganku. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami seperti apa rasanya merasa terancam. Petik 2. Ekspresi mematikan melintas di wajah putih Sun Yuanhao. Dia memiliki tubuh yang berubah dan dia adalah seorang jenius yang diambil sebagai murid Elder Jiang. Namun, ia ditendang keluar dari trial crash mengambang oleh Zhao Feng di tahap pertama. Meskipun dia sangat berbakat, dia masih sedikit di belakang Zhao Feng, Bei Moi, dan perusahaan. Hehehe, Zhao Feng, saya yakin Anda adalah seseorang yang membayar orang lain, sama seperti dua tuan sebelumnya. Wajah klan Master Haiyun dipenuhi dengan keangkuhan. Kerja bagus. Mata ketiga Lord Palace menyala. Jika mereka mengancam Zhao Feng's Master, meskipun mereka mungkin tidak dapat mengubah arus sepenuhnya, itu masih bisa mempengaruhinya. Zhao Feng, aku tidak menginginkan hidupmu. Yang perlu Anda lakukan adalah memotong satu lengan atau menghancurkan satu mayat hantu True Lord Reng untuk menyelamatkan kehidupan guru Anda. Petik 2. Wajah klan Master Haiyun berbisa. Dia tidak meminta Zhao Feng bunuh diri dengan imbalan kehidupan Elder pertama, karena ini tidak realistis dan Zhao Feng tidak terbelakang. Jika dia meninggal, maka tetua pertama masih akan mati juga. Oleh karena itu, klan Master Haiyun hanya meminta Zhao Feng untuk memotong satu lengan atau menghancurkan tubuh hantu True Lord Reng. Meskipun ini tidak berarti bahwa itu Zhao Feng akan mati, itu akan sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Pintar, ketiga Lord Palace tidak bisa membantu tetapi melihat klan Master Haiyun dalam cahaya baru. Namun, apakah ancaman klan Master Haiyun akan berhasil? Kesempatan sukses mungkin cukup tinggi karena klan Master Haiyun tidak meminta kehidupan Zhao Feng. Pada titik waktu ini, seluruh Broken Moon Clan mati diam saat mereka menunggu tanggapan pemuda berambut biru itu. Hehe, Master Haiyun, ini cukup menghibur. Zhao Feng sama sekali tidak terkejut, hanya tertawa ringan. Hati klan Master Haiyun melompat. Apakah Zhao Feng sangat dingin dan tanpa emosi sehingga dia tidak peduli tentang kematian Elder pertama? Sayangnya, kamu satu langkah terlalu lambat. Hasilnya diputuskan saat aku memasuki Broken Moon Clan. Petik 2. Ejekan di wajah Zhao Feng menjadi lebih jelas. Hasilnya diputuskan. Hati klan Master Haiyun, 3 Palace, dan seluruh Broken Moon Clan bergetar. Tidak baik, hentikan garis matanya. Petik 2. Seseorang sampai ke tetua pertama.
Tiga raja istana sepertinya mengingat sesuatu dan meraung panik. Celepuk-celepuk, di atas bukit, Elder Jiang dan Sun Yuanhao keduanya mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah. Semua Zhao Feng lakukan dengan santai melihat ke arah keduanya dengan mata kirinya. So. Setelah menerima pesanan, 10 Elder inti dengan cepat dibebankan ke Elder pertama. Selama mereka sampai ke Elder pertama, mereka setidaknya bisa menimbulkan masalah pada Zhao Feng. Pada saat yang sama, 3 Palace Lord mengaum dan bergerak untuk menghentikan Zhao Feng. Eye of Illusion, Illusion City Maze. Mata kiri Zhao Feng mulai berputar dan menciptakan pusaran misterius yang menarik segalanya. Sua, kesadaran setiap orang bergoyang. Aula tengah menghilang dan digantikan oleh kota kuno. Pada saat ini, semua orang di aula tengah seperti ayam tanpa kepala mencoba mencari jalan keluar di kota ini. Illusion Maze City. Berdasarkan Eye of Illusion, itu bisa membentuk teknik energi mental yang luas yang akan menciptakan Illusion City Maze, mengulur waktu semua orang dalam jangkauannya. Zhao Feng menggunakan skill ini kembali di Purple Saint Ruins. Saat itu, ia memiliki spiritual jiwa Wood Spirit dan menciptakan sampel dari Illusion City Maze. Sekarang, Zhao Feng dapat segera menyalin dan menempelkan teknik ilusi dan tidak perlu berpikir untuk membangunnya lagi. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan Illusion City Maze telah berkurang hingga lebih dari setengahnya dan dapat dengan mudah digunakan bahkan tanpa bantuan Wood Spirit Soul Essence. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang di aula tengah hanya berjalan bola-balik? Para anggota klan bulan rusak di ujung tidak mengerti. The Illusion City Maze menyelimuti seluruh Central Hall. Hanya 3 Palace yang sedang berjuang, sementara yang lain semua memiliki ekspresi bingung. Beberapa saat kemudian, Sua, yang pertama pulih adalah Palace Lord Yulong. Setelah semua, kultivasinya adalah yang tertinggi dan telah mencapai rank Lord tingkat akhir. Yang kedua adalah Istana Tuan Biji. Meskipun kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, dia menghususkan diri dalam keterampilan energi mental. Terakhir adalah True Lord Tiexiao. Di mana Zhao Feng pergi? 3 Palace Lord sangat terkejut. Zhao Feng menghilang. Haha, aku di sini. Seorang pemuda berambut biru berdiri bahu-membahu dengan Elder pertama. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Konyol. Ketiga istana-istana merasakan api yang membakar di hati mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka dimainkan oleh Zhao Feng. Dia hanya menciptakan Illusion City Maze untuk dijalankan. 2 jenazah True Lord rank hantu tidak bergerak. Petik 2. Mata Palace Lord Biji menyala. 2 jenazah True Lord rank mendekati dirinya dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis jika dia bisa mengendalikan 2 mayat hantu. Aku akan membunuhmu dulu. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi Eye of Ice dan sepertinya menciptakan jurang tanpa dasar. Tanpa batas dingin menyebar ke seluruh tubuh istana Tuan Biji. Tidak baik, pikiran Palace Lord Biji membeku dan tindakannya melambat. Bam seh. 2 hantu gelap perak berada di dekatnya dan memotong kulit istana Lord Biji. Kekuatan mengerikan yang bisa membunuh siapapun di bawah asal inti realem hanya dengan mengambil darah mengambil istana Tuan Biji ke tempat yang dia tidak bisa kembali. Celepuk. Sebelum 2 Lord Palace lain bisa bereaksi, sosok cantik Palace Lord Biji robek menjadi potongan-potongan di tengah genangan darah. Dia sudah mati. So. Segera setelah itu, 2 mayat hantu perak gelap dibebankan ke Palace Lord Yulong. Palace Lord Yulong merinding saat dia menebak bahwa itu dia berikutnya. Namun, dia masih meremehkan Zhao Feng. Zhao Feng bertempur di beberapa front dan ingin menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Eye of Illusion. Garis darah mata Zhao Feng mulai beredar sekali lagi. Celepuk. Di sisi lain, Palace Lord Tiexiao mulai berkeringat dingin saat dia jatuh ke tanah, kelelahan. Di aula tengah, hidup dan mati diputuskan dengan satu pikiran. Segalanya datang terlalu cepat, begitu cepat kenyataannya, seluruh Broken Moon Clan tidak bisa bereaksi. Beberapa napas kemudian, istana Tuan Biji sudah mati. True Lord Tiexiao kehilangan kekuatan tempurnya dan terbaring kelelahan di tanah, tak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Hanya beberapa orang, seperti 8 True Spirit Realms dan Lintong, yang melihat keseluruhan proses. Setiap orang memiliki mulut yang menganga. Kejutan yang mereka alami sangat besar sehingga para ahli sepertinya kehilangan jiwa mereka. Para kultivator Iron Dragon Alliance merasa jantung mereka menjadi dingin. Dalam sekejap mata, salah satu dari 3 istana-istana terbunuh, sementara yang lain dikalahkan. Kematian istana Tuan Biji sangat buruk. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kekalahan True Lord Tiexiao bahkan lebih buruk. 2 tahun lalu,
True Lord Tiaxiao telah mengalahkan 13 klan dan memaksa para tetua untuk menandatangani kontrak darah dengannya. Bisa dikatakan bahwa itu kekuatannya telah terukir di hati 13 klan. Namun, di depan serangan cepat kilat Zhao Feng, True Lord Tiaxiao tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Aku tersesat. Bagaimana ini mungkin? True Lord Tiaxiao tidak percaya apa yang terjadi. Dia bahkan curiga bahwa itu dia bermimpi. Bagaimana bisa seseorang seperti dia, yang berdiri di atas area Cloud, dikalahkan begitu mudah? Itu bukan hanya dia. Banyak orang lain yang hadir, seperti klan Master Haiyun, Elder Peraturan, dan Lin Tong juga merasa seolah-olah ini adalah mimpi. Ini tidak nyata. Wajah klan Master Haiyun menjadi bengkok saat dia menancapkan kukunya ke kulitnya, memaksakan dirinya kembali ke kenyataan. Di atas bukit, apakah ini semua nyata? Elder pertama merasa tidak nyata. Dengan jari-jari gemetar, dia mengulurkan tangan kepada muridnya, tetapi dia tidak berani benar-benar menyentuhnya, takut bahwa itu semua ini akan hancur. Zhao Feng tersenyum hangat saat dia berdiri di samping Elder pertama dan mengendalikan situasi. Bentrokan antara True Lord Rangs akan menghancurkan Broken Moon Clan. Ini adalah solusi yang paling sederhana. Petik 2. Zhao Feng mengangguk dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak berpartisipasi lagi dan sudah mundur ketika Illusion City Maze diciptakan. Melalui mata spiritual godanya, Zhao Feng telah langsung menghabisi dua Lord Palace. Saat ini, dua hantu gelap perak hantu melompat ke arah istana Lord terakhir, Yulong. Kemenangan sudah terlihat. Tulang Palace Lord Yulong menjadi dingin. Kematian dan cedera dari dua Lord Palace lainnya menangkapnya lengah. Dia tidak menyangka bahwa itu dua racun hantu hitam perak akan sangat mematikan sehingga bahkan mereka yang berada di peringkat tuan sejati tidak dapat menahannya. Itu karena inilah istana Lord BG terbunuh seketika. Adapun True Lord Tiaxiao, energi mental True Lord Rank di tingkat awal tidak cukup untuk menahan garis mata Zhao Feng. Yang harus diketahui, tingkat energi mental Zhao Feng sedikit lebih kuat daripada rank Lord Ranks tahap normal yang paling normal dan jiwanya bahkan melampaui rank Lord tertinggi. Mundurlah dengan cepat dan bawa pergi Palace Lord Tiaxiao. Palace Lord Yulong menarik nafas panjang saat sisik hitam di tubuhnya mulai bergerak. Ding ding peng. Serangan dari dua hantu gelap perak mendarat di istana Lord Yulong, menciptakan percikan api. Namun, mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Salah satu harus tahu, dua cakar mayat telah diperkuat oleh Zhao Feng dan sangat tajam. Selanjutnya, setelah meninggalkan Purple Saint Ruins, dua mayat hantu perak gelap ditingkatkan sementara tinggal di 10.000 hantu Pearl. Tuan Istana, kami datang. Beberapa sesepuh inti bergegas. Tujuan mereka adalah untuk mengambil True Lord Tiaxiao sementara Palace Lord Yulong menutupi mereka. Di udara, Lin Tong sedikit ragu-ragu, tidak tahu apakah akan membantu Zhao Feng atau aliansi Iron Dragon. Jantungnya tiba-tiba bergetar saat dia melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum di wajahnya. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia masih mengawasi semuanya. Dia tidak melupakan Lin Tong. Scarlet Demon Moon Eye. Lin Tong menggertakkan giginya saat dia mengedarkan garis mata-matanya untuk menghentikan beberapa Elder inti. Meskipun aliansi besi naga dan sekte setan bulan merah sangat kuat dan menghapus langit, Zhao Feng adalah orang yang tepat di depannya dan bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Miao miao, seekor kucing abu-abu perak melintas ke aula tengah. Sebuah cambuk darah berwarna perak lincah melilit Lord Tiaxiao yang kelelahan. Mengapa Zhao Feng tidak membunuhku? Meskipun True Lord Tiaxiao telah ditangkap, dia tidak panik. Dalam hal kekuatan, True Lord Tiaxiao dekat dengan Palace Lord BG. Jika Zhao Feng, kucing pencuri kecil, mayat hantu perak gelap, atau Lin Tong ingin membunuhnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Zhao Feng jelas tidak punya rencana untuk segera membunuhnya. Pada saat ini, semuanya berada dalam kendali Zhao Feng. Palace Lord Yulong sedang mati-matian diserang oleh dua hantu gelap perak, dan garis mata Zhao Feng sedang menekannya. Kucing pencuri kecil menangkap True Lord Tiaxiao sementara Lin Tong bertanggung jawab atas pembunuhan para sesepuh inti. Kekuatan 3 Lord Palace dan 10 Elder inti telah hancur. Seluruh Broken Moon Clan menyaksikan perubahan mendadak ini dan seperti ayam-ayam kayu yang tidak bisa bereaksi. Apa, 3 dari 4 tokoh utama dari aliansi naga besi tidak bisa mengalahkannya? Petik 2. Wajah klan Master Haiyun dipenuhi dengan kejutan. Perubahan situasi yang lengkap telah melampaui imajinasinya. Seperti yang diduga, semua ini hanya umpan oleh Zhao Feng. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh eselon atas dari aliansi naga besi. Petik 2.
Beimoy menekan gelombang di hatinya saat dia menganalisis situasinya. Sejak awal, baik dia dan klan Master Haiyun hanyalah karakter sampingan. Semuanya hingga kini telah kehilangan maknanya. Ada sesekali Core Elder yang mencoba menyelamatkan True Lord Tiexiao di aula tengah. Peu, cahaya transparan melintas dan salah satu dari para sesepuh inti peringkat 3 jatuh ke tanah dengan luka di tenggorokannya. Miao miao, kucing pencuri kecil itu kembali ke pundak True Lord Tiexiao dan meletakkan belati transparan gelap itu. Dengan kucing pencuri kecil itu membingungkan Lord Tiexiao dengan tamparan. Dari 10 Elder inti, setidaknya 4 atau 5 telah dibunuh oleh Lin Tong dan kucing pencuri kecil. Para sesepuh inti yang tersisa mencoba melarikan diri atau pergi dengan Palace Lord Yulong. Kekuatan Lord Yulong ini sangat tinggi. Dia bahkan lebih kuat dari pelindung mayat darah. Dia dekat dengan level Ye Yanyu. Petik 2. Mata rohan Lord Zhao Feng memindai medan perang. Dua mayat hantu gelap perak kemungkinan besar tidak akan bisa menembus pertahanan Palace Lord Yulong. Palace Lord Yulong's kultivasi telah mencapai True Lord rank tahap akhir dan garis darahnya meningkatkan kekuatan dan pertahanannya dengan jumlah yang besar. Jika itu adalah bentrokan langsung, Zhao Feng dan dua mayat hantu perak gelap akan sulit mengalahkan Palace Lord Yulong. Zhao Feng bahkan menemukan bahwa itu Palace Lord Yulong menghemat sedikit kekuatan jika dia diserang oleh serangan garis mata. Sepertinya itu akan terjadi cukup sulit untuk membunuh istana Lord Yulong ini. Petik 2. Zhao Feng tidak dekat dengannya karena dia tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran jarak dekat, terutama ketika dia bahkan belum mencapai peringkat Lord sejati. Di sisi lain, dua mayat hantu gelap perak memiliki tubuh yang tangguh dan sangat tangguh dalam pertahanan. Namun, ada dua alasan lainnya. Salah satunya adalah bahwa itu konflik internal dalam klan Bulan Putus belum stabil. Yang kedua adalah bahwa itu pertarungan True Lord rank habis-habisan akan menghancurkan Broken Moon Clan. Wind Light Fire Fire, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah biru. Suara mendesing, api setengah transparan bersama dengan angin dan petir muncul di tubuh Palace Lord Yulong dan meledak di dimensi fisik dan mental energi. Tokoh Palace Lord Yulong bergetar dan dia menggeram dalam-dalam saat api, angin, dan petir membakar jiwanya. Tubuh skala setan naga hitam. Palace Lord Yulong meraung dan suaranya terdengar seolah-olah berasal dari neraka. Dalam sekejap itu, skala gelap bergabung dengan armor bersisik hitamnya, yang menyebabkan auranya melonjak seperti naga setan muncul. Ledakan, Palace Lord Yulong melambaikan tangannya dan mengirim dua hantu gelap perak terbang. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia saat ini. Murid Zhao Feng dikontrak. Sejak Palace Lord Yulong mengedarkan garis keturunannya, semua aspek selain pelanggarannya sebanding dengan Ye Yanyu, atau bahkan lebih tinggi. Di atas itu, tanduk hitam istana Lord Yulong berkelip dengan petir gelap ungu, yang memiliki ketahanan yang kuat terhadap elemen petir dari Wind Light Fire Eye. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk menyerap sedikit. Betapa garis darah yang kuat. Kamu Long memang layak menjadi kepala dari 4 raja istana. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi lebih serius. Bahkan jika Blood Course Protector, BG, dan Tiexiao bekerja sama, mereka mungkin bukan ancaman besar seperti Palace Lord Yulong. Serangan Zhao Feng yang paling kuat, Wind Light Fire Eye, tidak berhasil mempengaruhi Palace Lord Yulong banyak. Setelah semua, saya belum mencapai rank Lord sejati dan memiliki pemahaman yang terbatas dari Wind Light Stone Tablet. The Wind Lightning True Fire di tubuhku masih memiliki potensi untuk tumbuh dalam kekuatan. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar. Ini adalah lawan paling merepotkan yang dia temui setelah kembali ke area Cloud. Tentu saja, Zhao Feng masih memiliki kesempatan untuk membunuh Yulong jika hal-hal berlangsung cukup lama. Karena Palace Lord Yulong meningkatkan kekuatannya dengan bantuan garis darahnya, jumlah waktu yang bisa bertahan terbatas. Di atas itu, Zhao Feng memiliki dua jenazah hantu True Lord rank yang tidak bisa lelah dan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Namun, masih ada masalah di Broken Moon Clan, yang berarti bahwa itu Zhao Feng harus melanjutkan tidak peduli apa. Dengan kekuatan darah saya memiliki peluang 80-90% untuk melarikan diri. Saya bahkan memiliki kesempatan melukai Zhao Feng. Petik 2. Mata Palace Lord Yulong dingin. Dia jelas tahu bahwa itu, dalam pertarungan langsung, Zhao Feng mungkin tidak dapat memblokirnya. Pada saat ini, Zhao Feng bertukar pandangan sesaat dengan Palace Lord Yulong. Senyum ejekan muncul di wajah Zhao Feng. Eye of Ice Soul. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi cahaya biru es yang mengirimkan niat dingin-dingin ke dalam jiwa istana Lord Andalong.
Pikiran dan tindakan Palace Lord Yulong menjadi sangat lambat. Susu bam bam bam. Serangan dari dua hantu gelap perak menjadi lebih ganas. Namun, ini Palace Lord Yulong, yang memiliki garis keturunan dan tubuh yang kuat. Jika itu adalah True Lord Rank yang lain, mereka akan sulit menolaknya. Ini garis keturunan Raja F Asteris Mata dapat beralih beberapa kali dalam pertempuran. Istana Lord Yulong yang berpikir untuk membunuh Zhao Feng langsung rusak. Tepat pada saat ini, mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru. Kilatan tajam cahaya biru menciptakan pisau di matanya. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.